Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Heristio Bekti SSTM Biomed selaku dosen penguji 1. Yang terhormat Ibu Dr. Igusti Agung Dewi Sarihati M Biomed selaku dosen penguji 2 sekaligus dosen pembimbing. Yang terhormat Ibu Nur Habibah SSI MSc selaku dosen penguji 3. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nikomong Triwitari dengan NIM P07134 019155. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian karya tulis ilmiah saya dengan judul Gambaran kadar asam urat pada masyarakat yang mengonsumsi tuak di Banjar Dinas Pasekangin. Adapun topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kerang konsep, dan bab 4 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian. Latar belakang dari masalah ini yaitu tuak merupakan jenis minuman tradisional khas Nusantara yang mengandung alkohol. Kandungan tuak menurut penelitian dilakukan oleh Gaul L pada tahun 2013 yaitu antara lain sukrosa, air, tanin, protein, mineral, dan alkohol dengan kandungan alkohol sekitar 4-6%. Adapun tuak ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan ada dalam berbagai jenis nama. Di Bali, tuak biasanya dikenal dengan tuak jenis arak yang memiliki kadar alkohol cukup tinggi. Minuman tuak ini biasanya disajikan dalam acara perayaan, acara agama seperti perkawinan atau acara lainnya. Namun untuk saat ini tuak ini sudah bisa diperjualbelikan dan tidak hanya dikonsumsi pada saat perayaan saja, melainkan bisa diminum pada saat berkumpul atau bercengkrama di masyarakat. Masyarakat di pedesaan umumnya banyak mengonsumsi tuak sebagai minuman saat berkumpul. Dalam penelitian dilakukan oleh Rizkyani et al. Tahun 2015, faktor ekonomi dan lingkungan menjadi salah satu alasan kenapa mereka mengonsumsi tuak. Konsumsi tuak yang berlebihan ini bisa menyebabkan masalah kesehatan sama seperti dengan meminum alkohol. Senyawa purin yang terkandung dalam tuak, apabila tuak dikonsumsi berlebihan, akan menyebabkan metabolisme purin berlebihan dalam tubuh, sehingga berpotensi meningkatkan asam urat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Montol dan Rotinsulu tahun 2014, di mana didapatkan bahwa seorang yang setiap hari mengonsumsi tuak, faktor risikonya menjadi lebih dari 50% akan terkena artritis gout, di mana artritis gout ini merupakan salah satu penyakit yang akan terjadi apabila asam urat meningkat dalam tubuh. Sedangkan pada mereka yang minum tuak lebih dari seminggu sekali, faktor risikonya yaitu 40% akan terkena artritis gout. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Astuti Setio Tribardani Jajono pada tahun 2018 yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar asam urat pada laki-laki dewasa di RT 4 RW 3 Sidomulyo Baru Surabaya juga menunjukkan bahwa sebanyak 10 responden yang mengonsumsi minuman beralkohol, terdapat 4 orang responden memiliki hasil kadar asam urat yang sedang dan 6 responden memiliki hasil kadar asam urat yang tinggi. Untuk prevalensi penyakit persendian yang disebabkan karena peningkatan asam urat ini berdasarkan diagnosis nakes tertinggi di Bali sebanyak 19,3%, diikuti oleh Aceh sebanyak 18,3% dan Jawa Barat sebanyak 7,9% serta Papua sebanyak 15,4% berdasarkan Riskesdas tahun 2013. Sedangkan pada tahun Riskesdas pada tahun 2018 yaitu prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk lebih dari 15 tahun di Provinsi Bali yaitu 10,46%. Selain itu, masyarakat yang tinggal di pedesaan lebih banyak mempunyai penyakit persendian berdasarkan diagnosis sebanyak 7,8% dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan diagnosis 6,9%. Berikut ini adalah rumusan masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan adalah
Bagaimana gambaran kadar asam urat pada masyarakat yang mengonsumsi tuak di Banjardinas Prasikangin? Tujuan dari penelitian ini yaitu ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui gambaran hasil pemeriksaan asam urat pada masyarakat yang mengonsumsi tuak di Banjardinas Prasikangin. Sedangkan tujuan khususnya yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi karakteristik masyarakat Banjardinas Prasikangin yang mengonsumsi tuak berdasarkan umur, frekuensi konsumsi tuak, lama konsumsi tuak, konsumsi purin, dan riwayat genetik. Yang kedua untuk mengukur kadar asam urat masyarakat Banjardinas Prasikangin yang mengonsumsi tuak, dan yang ketiga untuk mendeskripsikan kadar asam urat masyarakat Banjardinas Prasikangin berdasarkan karakteristik umur, frekuensi konsumsi tuak, lama konsumsi tuak, konsumsi purin, dan riwayat genetik. Manfaat dari penelitian ini, adapun manfaat teoritisnya itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan gambaran kadar asam urat pada masyarakat yang mengonsumsi tuak atau minuman beralkohol, memperkuat penelitian yang sudah dilaksanakan ataupun dapat dipergunakan sebagai data untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga itu untuk manfaat praktiknya, yang pertama bagi para masyarakat yang mengonsumsi tuak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai nilai kadar asam urat pada peminum tuak dan bagaimana cara menjaga agar kadar asam urat tetap terjaga normal. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan data ini dapat memberikan kontribusi pada penelitian selanjutnya, serta bagi penulis penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai gambaran kadar asam urat pada peminum tuak. Selanjutnya itu adalah bab 2 tinjauan pustaka. Pada bab ini akan dibahas mengenai asam urat, tuak, dan metode pemeriksaan asam urat. Asam urat merupakan asam yang berbentuk kristal dan merupakan produk buangan yang dihasilkan dari metabolisme atau pemecahan purin. Asam urat ini terdiri dari komponen hidrogen, komponen karbon, nitrogen, dan oksigen. Kadar asam urat pada pria dan wanita berada pada kisaran yang berbeda. Menurut WHO, pada tahun 2016, pada pria yaitu di antara 3,5 sampai 7 mg per desiliter dan pada wanita yaitu 2,6 sampai 6 mg per dl. Kadar asam urat pada pria akan meningkat sejalan dengan peningkatan usia. Menurut Gili 2016, sementara pada wanita kadar asam urat ini biasanya akan meningkat saat wanita sudah mengalami menopause. Faktor risiko asam urat yaitu disebabkan oleh faktor seperti jenis kelamin, umur, konsumsi alkohol, konsumsi purin, serta riwayat genetik. Materi berikutnya itu tuak. Tuak sendiri merupakan jenis minuman alkohol yang dibuat dari nira pohon aren atau pohon kelapa menurut Suryanto dan Nurbaya tahun 2016. Tuak merupakan minuman alkohol yang berada di berbagai daerah Indonesia, dibuat dengan proses fermentasi sehingga terbentuk senyawa alkohol. Pada umumnya, tuak ini mengandung kadar alkohol sekitar 4%. Konsumsi tuak yang berlebihan akan menyebabkan terjadi metabolisme purin yang berlebih dalam tubuh, sehingga membentuk asam urat dalam darah akan meningkat. Tuak yang mengandung purin ini apabila dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan terhambatnya proses pembuangan asam urat dalam tubuh yang secara otomatis asam urat dalam darah akan terus meningkat dan melebihi nilai normal. Metode pemeriksaan asam urat ada dua, yaitu metode POCT dan metode urikase PAP. Metode POCT atau metode rapid test ini merupakan metode yang pemeriksaan laboratorium yang cukup sederhana dengan menggunakan sampel darah kapiler yang dapat dilakukan di luar laboratorium. Kelebihan dari metode ini yaitu membutuhkan sampel yang sedikit, dapat dilakukan oleh orang awam, dan alat yang mudah didapatkan. Sedangkan untuk kekurangannya itu kemungkinan karena metode ini kemungkinan kurang akurat dalam memeriksa hasil. Kemudian yang kedua ada metode urikase PAP, itu merupakan pemeriksaan asam urat dengan reaksi urikase. Metode ini mempunyai beberapa kelebihan seperti pengukuran yang cukup akurat dengan harga reagen yang lebih murah, tapi metode ini memiliki kekurangan seperti memerlukan sampel yang cukup banyak karena menggunakan sampel serum atau plasma. Bab 3 yaitu kerangka konsep. Dalam hal ini akan dibahas kerangka konsep penelitian dan definisi operasional variabel. Kerangka konsep penelitian yang peneliti gunakan yaitu dari faktor risiko asam urat ditarik yaitu faktor-faktor risikonya seperti jenis kelamin, umur, konsumsi alkohol, konsumsi purin, dan riwayat keturunan.
Konsumsi tuak merupakan minuman alkohol sehingga berpengaruh pada kadar asam urat apabila dikonsumsi secara berlebihan. Sehingga hal ini bisa mempengaruhi kadar asam urat dalam tubuh, apakah nanti akan diteliti apakah nanti akan normal dan meningkat. Apabila meningkat, bisa menyebabkan gout dan hiperurisemia. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini itu ada 6, yaitu kadar asam urat, yaitu nilai dari hasil pemeriksaan asam urat pada masyarakat Banjar dan Seprasi Kangin yang mengonsumsi tuak dilakukan dengan metode rapid test atau metode PCT dengan skala data ordinal. Kemudian umur, yaitu lama hidup seseorang yang dihitung sejak lahir, diukur dengan cara wawancara dengan skala data interval. Yang ketiga itu lama konsumsi tuak, rentang atau panjangnya waktu dalam mengonsumsi tuak yang diukur dengan cara wawancara dengan skala data interval. Kemudian ada frekuensi konsumsi tuak, yaitu kekerapan dalam kebiasaan mengonsumsi tuak, diukur dengan cara wawancara dengan skala data interval. Dan konsumsi purin, yaitu asupan makanan yang mengandung kadar purin seperti kacang-kacangan, daging, serta makan laut, diukur dengan cara wawancara dengan skala data ordinal. Sedangkan yaitu yang terakhir yaitu riwayat keturunan, itu kedua orang tua memiliki riwayat penyakit sehingga keturunannya berisiko terkena penyakit, diukur dengan cara wawancara dengan skala data nominal. Selanjutnya yaitu bab 4 metode penelitian. Adapun topik bahasan yang dibahas dalam bab ini adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada slide. Jenis penelitian. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian secara observasional. Kemudian alur penelitian. Dengan tempat penelitian dilakukan di Banjar Dinas Seprasi Kangin, Desa Percima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dan waktu penelitian yaitu selama bulan Januari sampai April 2022. Dengan populasi dan sampel penelitian, populasi dari penelitian ini yaitu adalah penduduk laki-laki di Banjar Dinas Seprasi Kangin dengan total sebanyak 274 orang. Dengan sampel yang diambil yaitu ditentukan dari rumus penentuan besar sampel sebagai berikut, dan diambil sekitar 15% dari populasi. Jadi jumlah penduduk laki-laki yang akan dijadikan sampel berjumlah 41 sampel yang sudah memenuhi kriteria inklusi. Adapun kriteria inklusi dari penelitian ini adalah jenis kelamin pria, umur 17-65 tahun, kondisi badan sehat, serta bersedia menjadi responden. Dengan kriteria eksklusi dari penelitian ini yaitu responden sakit, responden tidak mengonsumsi tuak, dan responden tidak hadir selama penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Dengan alat bahan yang digunakan yaitu autoclick acid touch, blood lancet, dan autoclick lancet. Dan bahannya yaitu alcohol swab, strip asam urat, dan darah kapiler. Prosedur pemisahan kadar asam urat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dipasang satu strip pada alat pengukur dan alat akan hidup otomatis dengan menampilkan nomor kode strip. Dicocokkan bahwa nomor kode sama dengan pembungkus strip, kemudian lancet dipasang pada autoclave untuk pengambilan darah kapiler. Pertama, dibersihkan ujung jari pasien dengan alkohol swab, lalu ditusuk ujung jari sehingga darah keluar. Tetesan darah yang keluar kemudian diteteskan pada zona reaksi pada strip test, dan ditunggu sampai alat menunjukkan hasil pengukuran. Setelah itu, data dicatat dan ujung jari dibersihkan. Strip test dan lancet dilepas lalu dibuang ke tempat sampah medis. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh dari subjek penelitian. Dengan teknik pengumpulan data digunakan yaitu teknik wawancara langsung dengan responden. Sedangkan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data primer ini yaitu informed consent, form wawancara penelitian, alat tulis, serta kamera. Teknik pengolahan data, teknik pengolahan data yaitu data yang diperoleh akan dicatat, dikumpulkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk naratif dan tabel. Dengan analisis datanya itu akan diteliti dan dideskripsikan berdasarkan beberapa kategori, dengan kategori yang digunakan yaitu normal apabila kadar asam urat berada dalam rentang 3,4 mg per dl sampai 7 mg per dl, dan tinggi apabila kadar asam urat lebih dari 7 mg per dl. Adapun etika penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu menghormati individu, berbuat baik, serta keadilan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Santai.